Kali ini kita bakal ngobrolin topik yang seru banget nih, yaitu tentang sifat-sifat yang bikin jalan menuju miliarder jadi terhambat. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang udah kerja keras banget, tapi kok kayaknya susah banget buat naik level ke kondisi finansial yang lebih mapan? Atau mungkin kamu sendiri merasa udah berusaha, tapi hasilnya masih jauh dari harapan? Yuk, kita mulai bahas bareng-bareng biar kamu bisa nemuin jawabannya. Di video ini, kita bakal kupas tuntas 10 sifat yang sering bikin orang gagal jadi miliarder, lengkap dengan solusi praktisnya. Siapin catatan ya, karena tips-tips ini bakal bantu kamu memperbaiki mindset dan kebiasaanmu dalam mengelola uang. 1. Prokrastinasi atau menunda-nunda. Jujur deh, siapa di antara kamu yang pernah bilang, besok aja deh, atau nanti juga masih ada waktu? Nah, kalau kamu sering begini, hati-hati loh. Soalnya, prokrastinasi itu bisa bikin kamu kehilangan peluang besar dalam hidup. Bayangin aja, misalnya kamu pengen mulai investasi saham atau bikin bisnis kecil-kecilan, tapi terus kamu tunda-tunda karena mikirnya masih ada waktu. Padahal, waktu itu nggak bisa diulang lagi. Dalam dunia keuangan, setiap detik itu penting banget. Kalau kamu menunda, kamu bakal kehilangan momen emas untuk nanam pohon duit. Contohnya, Warren Buffett mulai investasi sejak umur belasan tahun. Coba bayangin, kalau dia nunggu sampai tua, baru mulai investasi, mana mungkin dia bisa jadi salah satu orang terkaya di dunia. Mulai sekarang yuk, coba ubah kebiasaan nunda-nunda ini. Caranya gimana? Gampang banget. Pertama, pecah tujuan besar kamu jadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dilakukan. Misalnya, kalau kamu pengen mulai investasi, mulailah dengan belajar dasar-dasar dulu, kayak apa itu saham atau reksadana. Lalu, coba alokasikan sedikit uang buat mulai praktek. Kedua, bikin jadwal harian atau mingguan yang spesifik, biar kamu punya tanggung jawab yang jelas. Kalau perlu, kasih reward ke diri sendiri tiap kali berhasil nyelesain satu tugas. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mulai sekarang yuk, stop nunda-nunda. 2. Ketakutan akan kegagalan. Kalau kamu takut gagal, kamu nggak sendirian kok. Banyak orang juga merasakan hal yang sama. Tapi, coba pikir ulang deh, apakah ketakutan ini beneran membantu kamu maju? Faktanya, takut gagal malah bikin kamu nggak berani ambil risiko yang kadang-kadang diperlukan buat sukses. Contohnya, Mark Zuckerberg dulu sempat ragu-ragu buat lanjutin Facebook karena khawatir ide itu nggak bakal diterima pasar. Tapi untungnya, dia nekat nyerahin diri buat coba. Nah, kalau Zuck nggak berani ambil risiko, mana mungkin kita kenal Facebook sekarang? Jadi, ingat ya, kegagalan itu bukan akhir dunia. Malah, kegagalan itu adalah guru terbaik buat kamu belajar dan berkembang. Terus gimana caranya ngalahin rasa takut ini? Pertama, ubah cara pandang kamu tentang kegagalan. Anggap aja kegagalan itu sebagai proses belajar, bukan sesuatu yang harus ditakutin. Misalnya, kalau investasi kamu gagal, coba analisis apa yang salah, terus jadikan itu pelajaran buat langkah selanjutnya. Kedua, mulailah dari hal kecil yang minim risiko. Misalnya, kalau kamu mau mulai bisnis, cobalah skala kecil dulu, kayak jualan online. Dengan begitu, kamu bisa bangun kepercayaan diri tanpa takut rugi besar. Yuk mulai sekarang, berani ambil risiko kecil demi impian besar kamu. 3. Overconfidence atau terlalu percaya diri. Ada pepatah yang bilang, kepercayaan diri itu penting, tapi kalau kelewatan, bisa bikin kita tergaruh-garuh kepala. Nah, overconfidence ini sering banget bikin orang jadi lengah. Misalnya, ada yang langsung beli saham cuman karena ikut-ikutan temen tanpa riset mendalam. Akhirnya, pas harga saham turun drastis, mereka panik dan rugi besar. Ini contoh nyata bagaimana terlalu percaya diri bisa bikin kita lupa bahwa informasi dan analisis itu penting banget dalam pengambilan keputusan. Untuk menghindari jebakan overconfidence, mulailah dengan menjaga kerendahan hati. Tanyain ke diri sendiri, apakah aku udah punya cukup informasi buat bikin keputusan ini?
Kalau belum, cari nasihat dari ahli atau mentor yang lebih berpengalaman. Selain itu, gunakan pendekatan sistematis dalam mengambil keputusan. Misalnya, kalau kamu mau investasi, buat daftar pro dan kontra dulu, terus evaluasi setiap opsi dengan hati-hati. Dengan cara ini, kamu bisa mengurangi risiko bikin keputusan impulsif yang didasarkan pada ego semata. Ingat, rendah hati itu kunci kesuksesan. 4. Hedonisme atau gaya hidup konsumtif. Hayo, siapa yang suka beli barang-barang mewah cuma karena pengen eksis di media sosial? Atau mungkin kamu sering banget liburan mahal, padahal tabungan masih kosong. Nah, gaya hidup hedonis kayak gini bisa bikin kamu terjebak dalam lingkaran setan. Kamu habisin uang buat hal-hal yang cuma memberikan kepuasan sesaat, tapi nggak ada manfaat jangka panjangnya. Akhirnya, tabungan kamu stagnan dan mimpi buat jadi miliarder makin jauh. Solusinya gimana? Mulailah dengan mengubah pola pikir kamu tentang uang. Alih-alih fokus pada kesenangan instan, prioritaskan pengeluaran yang memberikan nilai tambah jangka panjang, kayak pendidikan, properti, atau investasi. Buat daftar prioritas keuangan, terus patuhi anggaran yang udah kamu tetapkan. Prinsip pay yourself first juga bisa kamu terapkan, yaitu menyisihkan sebagian penghasilan buat tabungan dan investasi sebelum digunakan buat kebutuhan lain. Dengan pendekatan ini, kamu bisa bangun fondasi keuangan yang kuat tanpa tergoda gaya hidup hedonis. 5. Rendahnya literasi keuangan. Kalau kamu masih bingung bedain saham sama obligasi, atau nggak tahu cara baca laporan keuangan, kamu nggak sendirian. Banyak orang yang literasi keuangannya masih rendah, dan ini sering banget bikin mereka salah langkah dalam mengelola uang. Misalnya, ada yang asal-asalan beli instrumen investasi tanpa tahu risikonya, atau malah simpan uang di bawah kasur karena takut rugi. Padahal, dengan pengetahuan yang cukup, kamu bisa maksimalkan potensi kekayaan kamu. Untuk meningkatkan literasi keuangan, mulailah dengan baca buku atau artikel tentang topik-topik keuangan dasar. Ikut kursus online atau seminar juga bisa banget bantu kamu dapetin wawasan baru. Kalau perlu, konsultasi sama perencana keuangan profesional buat bikin strategi yang tepat. Dengan pengetahuan yang lebih baik, kamu bakal lebih percaya diri dalam mengambil keputusan keuangan dan bisa identifikasi peluang yang sebelumnya mungkin terlewatkan. Yuk, mulai belajar sekarang. 6. Kurangnya disiplin finansial. Disiplin itu ibarat pondasi rumah. Kalau pondasinya lemah, rumahnya pasti gampang roboh. Begitu juga dengan keuangan kamu. Tanpa disiplin, rencana keuangan yang sempurna sekalipun gak bakal ngasih hasil yang diharapkan. Misalnya, kamu udah bikin anggaran bulanan yang oke, tapi gak konsisten nurutin. Akhirnya, pengeluaran kamu melorot ke hal-hal yang gak penting, dan tabungan kamu mandek. Untuk membangun disiplin finansial, mulailah dengan bikin rutinitas keuangan yang jelas. Tetapkan target tabungan bulanan, terus pastiin kamu selalu mencapainya sebelum pakai uang buat kebutuhan lain. Gunakan aplikasi pengelola keuangan buat lacak pengeluaran kamu, biar kamu nggak kebablasan. Hindari godaan buat beli barang impulsif atau ngambil risiko yang nggak direncanakan. Dengan disiplin yang kuat, kamu bisa bangun fondasi keuangan yang stabil dan capai tujuan jangka panjang kamu. 7. FOMO atau Fear of Missing Out. Pernah nggak sih kamu beli saham cuman karena lihat teman-teman ramai-ramai beli, padahal kamu nggak tahu apa-apa tentang perusahaan itu? Itu namanya FOMO, alias takut ketinggalan tren. Fenomena ini sering banget bikin orang ngambil keputusan impulsif, kayak beli saham yang lagi hype tanpa analisis mendalam. Akhirnya, pas tren itu berbalik arah, mereka rugi besar. Untuk ngatasi FOMO, penting banget buat tetap tenang dan fokus pada strategi jangka panjang. Ingat, keputusan keuangan yang baik itu didasarkan pada analisis rasional, bukan emosi sesaat. Sebelum mengambil tindakan, lakuin riset mendalam dulu. Kalau perlu, konsultasi sama ahli. Selain itu, ingetin diri kamu bahwa kesuksesan finansial itu nggak datang dari ngikutin tren, tapi dari bangun portofolio yang solid dan berkelanjutan.
Jadi, mulai sekarang, jangan gampang terpengaruh sama hype pasar ya. 8. Tidak memiliki tujuan yang jelas. Bayangin, kamu lagi jalan-jalan di hutan tanpa peta atau tujuan. Pasti bingung kan? Mau kemana? Nah, sama halnya dengan keuangan kamu. Kalau kamu nggak punya tujuan yang jelas, usaha kamu bakal tersebar dan nggak efektif. Misalnya, kamu pengen kaya, tapi nggak tahu caranya atau timeline-nya. Akhirnya, kamu gampang teralihkan sama hal-hal yang nggak relevan. Untuk atasi masalah ini, mulailah dengan nentuin tujuan keuangan yang spesifik dan terukur. Misalnya, saya pengen punya portofolio investasi senilai 10 miliar dalam 10 tahun. Pecah tujuan besar itu jadi langkah-langkah kecil yang bisa dicapai tiap bulan atau tahun. Dengan punya visi yang jelas, kamu bakal lebih gampang prioritaskan tindakan yang mendukung tujuan kamu dan hindari distraksi yang nggak perlu. Yuk mulai tentuin tujuan kamu sekarang. 9. Ego dan ketidakmauan. Belajar ego itu kayak dinding tebal yang bikin kita sulit nerima masukan dari orang lain. Beberapa orang merasa udah cukup pintar atau sukses, jadi mereka nggak mau belajar lagi. Padahal, dunia keuangan itu dinamis banget dan selalu ada hal baru yang bisa dipelajari. Kalau kamu nggak terbuka buat pembelajaran baru, kamu bakal ketinggalan. Untuk ngatasi ego, jadi rendah hati dan terbuka buat belajar hal baru. Cari mentor atau gabung komunitas yang mendukung perkembangan kamu. Dengarin masukan dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Dan jangan takut ngakuin kalau kamu nggak tahu sesuatu. Dengan sikap ini, kamu bisa terus berkembang dan tingkatin kemampuan kamu dalam mengelola keuangan. Ingat, belajar itu nggak ada batasnya. 10. Kurangnya jaringan dan relasi. Punya jaringan yang luas itu kayak punya banyak pintu kesempatan. Kalau kamu nggak punya relasi yang kuat, kamu bakal kehilangan akses ke peluang bisnis, mitra strategis, atau sumber daya penting. Contohnya, banyak miliarder sukses karena mereka punya jaringan yang saling mendukung. Untuk perluasin jaringan kamu, coba hadiri acara networking atau gabung komunitas bisnis. Peliharalah hubungan baik sama kolega, dan jangan cuma fokus pada apa yang bisa kamu dapetin dari orang lain. Berikan nilai ke mereka juga. Dengan cara ini, kamu bisa bangun jaringan yang saling menguntungkan dan mendukung kesuksesan finansial kamu. Yuk mulai bangun relasi sekarang. Nah, itu dia 10 sifat yang sering bikin jalan menuju miliarder jadi terhambat. Semoga penjelasan tadi bisa bantu kamu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam perjalanan finansial kamu. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mulai sekarang yuk, ubah kebiasaan buruk dan terapkan tips-tips ini. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, ya.